Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam unggul bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam UNW Podcast, podcast cerdas, podcast mencerdaskan. Bersama saya Dewi Rosnita Hardiani, dan pada kesempatan ini kita akan berbincang bersama Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Profesor Dr. Subianto M. Hum. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke, Prof, kalau sehat. Baik, Prof, ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang Universitas Ngudi Waluyo. Tapi sebelumnya saya pribadi dan juga mewakili Sivitas Akademika Universitas Ngudi Waluyo ingin mengucapkan selamat atas prestasi yang baru saja diraih oleh Bapak Rektor, terpilih sebagai salah satu dari 40 tokoh inspiratif Jawa Tengah tahun 2023. Terima kasih atas ucapannya. Ini semuanya juga berkat seluruh Sivitas Akademika sesungguhnya, Bu Dewi. Nggih, Prof. Bisa diceritakan sedikit mungkin, Prof, terkait penghargaan ini? Saya kira terpilihnya saya selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo sebagai salah satu di antara 40 tokoh inspiratif Jawa Tengah tahun 2023 tidak terlepas dari kinerja seluruh Sivitas Akademika Universitas Ngudi Waluyo. Di hakikatnya saya hanya mewakili keluarga besar Universitas Ngudi Waluyo menerima ini karena ini semuanya karena kebersamaan, kerja keras, kerja cerdas teman-teman semuanya, saya kira ini. Dan dari 40 tokoh itu diperoleh dari berbagai bidang ya, Prof, tidak hanya pendidikan saja ya. Semua bidang yang ada di Jawa Tengah, tokoh-tokohnya mulai dari Bu Menteri Keuangan yang juga dari Jawa Tengah, kemudian tokoh-tokoh agama ada, ekonomi ada, hak asasi manusia ada, pendidikan ada, dari ekonomi, dari pelaku-pelaku UMKM juga ada, dan juga tentunya dari penggerak masyarakat ya, Jawa Tengah. Dan ini ada buku yang diterbitkan ya, jadi ini cerita tentang 40 tokoh inspiratif Jawa Tengah. Jadi cerita Pak Rektor juga ada di sini, nggih, Prof? Baik, ini bukunya nggih untuk 40 tokoh inspiratif Jawa Tengah tahun 2023. Sekali lagi selamat, semoga raihan prestasi Bapak Rektor ini tetap bisa menginspirasi kami, Sivitas Akademika Universitas Ngudi Waluyo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Baik, Prof, sekarang kita akan beranjak ke topik utama podcast kita, yaitu tentang slogan baru di Universitas Ngudi Waluyo. Jadi pada kesempatan rapat tinjauan manajemen dan refleksi akhir tahun yang terakhir, kita tanggal 28 Desember 2023, Universitas Ngudi Waluyo launching slogan baru, yaitu UNW Berdikari. Iya, betul. Bisa diceritakan sedikit tentang slogan ini, Prof? Saya kira launching slogan atau inspirasi untuk berkarya UNW tahun 2023 yang lalu itu bagian dari upaya kita semuanya untuk menyemangati kinerja kita semuanya. Karena tantangan ke depan itu di era disrupsi ini tidak cukup kita berjalan ke depan untuk menyongsong visi misi, bahkan berlari pun juga cukup. Kita harus melompat bahkan. Nah, untuk bisa seperti itu kita mesti harus punya slogan yang baru, penyemangat yang baru, yang kemudian diberi nama UNW Berdikari itu, Ibu. Untuk UNW Berdikari sendiri ini adalah singkatan ya, Prof? Betul, akronim ya. Ya, akronim, betul ya. Akronim dari berbudaya sehat, disiplin, lalu karakter unggul dan mandiri. Ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Mungkin untuk masing-masing singkatan ini atau akronim ini bisa dijelaskan lebih lanjut maknanya, Prof? Iya, betul. Jadi UNW Berdikari itu akronim yang tentunya dasar yang paling fundamental adalah filosofi lahirnya kampus yang kita cinta ini, kampus UNW. Di kampus UNW itu semangat core bisnisnya itu berbudaya sehat. Betul. Jadi oleh karena itu yang pertama itu berbudaya sehat. Berbudaya sehat itu sebagai penggerak seluruh
potensi yang ada di keluarga besar Universitas Mudiwaluyo. Seluruh warga UNW ini diharapkan memiliki tradisi budaya sehat, bukan sekadar sehat secara fisik, tapi juga sehat secara psikologis, sehat secara sosial, sehat secara ekonomi. Yang kalau itu bisa kita capai bersama, insya Allah kampus kita nanti akan memiliki banyak kemaslahatan untuk kampus sendiri dan juga masyarakat sekitar. Dan kita berharap sesungguhnya nilai-nilai budaya sehat ini bisa menyebar di Provinsi Jawa Tengah, di Indonesia bahkan. Itu keinginan kita bersama ya. Oleh karena itu ini menjadi landasan. Kemudian berbudaya sehat itu akan kuat terdukung kalau seluruh keluarga besar kita ini memiliki disiplin yang tinggi tentunya. Oh iya. Karena disiplin yang tinggi itu sesungguhnya filosofinya itu mensyukuri seluruh nikmat Tuhan ya. Kita bisa memanfaatkan setiap detik yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa ini untuk mengabdikan diri bagi kemaslahatan. Intinya itu. Coba kalau waktu itu kita sia-siakan, berarti kita sebenarnya tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Nah, ini menjadi semangat. Dengan disiplin yang tinggi budaya sehat diharapkan bisa mencetak generasi yang unggul ya, yang memiliki karakter unggul. Itu keinginan kita bersama tentunya, dan dengan karakter unggul itu memungkinkan nanti Universitas Mudiwaluyo berikut keluarga besar dan para alumni nanti memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Itu keinginannya seperti itu, Bu Dewi. Oke. Jadi masing-masing unsurnya itu saling berkaitan ternyata ya. Saling mendukung satu dengan yang lain, mendasari dan menindaklanjuti satu dengan yang lain. Keinginannya semacam itu. Luar biasa, Prof. Jadi ini awalnya dari visi ya Prof ya, berbudaya betul. Sehat, salah satu unsur visi di Universitas Mudiwaluyo itu berbudaya sehat, lalu dikembangkan lagi berkaitan dengan mengkaruhi hal-hal yang lain. Iya. Gitu. Oke. Luar biasa Prof. Nah ini juga ada pertanyaan menarik sebetulnya masih terkait slogan UNW Berdikari, yaitu maskotnya Prof. Ini ya, jadi kita untuk UNW Berdikari ini kita memiliki maskot yaitu Capi dan Cepi. Gitu. Nah, Capi dan Cepi ini banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok yang dipilih itu karakter sapi, Prof? Gitu. Kenapa tidak karakter hewan lain mungkin seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Betul. Sesungguhnya dipilihnya maskot Capi dan Cepi dalam bentuk sesungguhnya personifikasi dari hewan sapi betul. Itu karena sapi menurut tradisi kita, tradisi budaya kita memiliki tradisi budaya yang kuat ya. Sapi ini di tradisi keagamaan juga memiliki nilai-nilai yang mulia, yang unggul. Di karakter kehidupan kita sebagai negara agraris, peran sapi itu tidak bisa kita pungkiri ya. Dekat sekali dengan kehidupan masyarakat secara umum ya. Dan apapun dari sapi itu sangat berguna untuk mendukung kesehatan, untuk menguatkan budaya sehat secara fisik ya. Apapun bisa bahkan menunjang hidup dan kehidupan secara skala lebih luas ya. Karena itu dipilihlah Capi dan Cepi. Capi itu untuk yang cowok dan Cepi untuk yang cewek. Itu menjadi maskot cerminan budaya sehat sesungguhnya. Jadi tidak sembarang pilih ya Prof. Tidak sembarang pilih gitu. Ya, tidak asal aja sapi itu, ada makna di balik itu ya, makna personifikasi gitu. Baik. Lalu selanjutnya Prof, untuk langkah ke depan ini untuk mendukung UNW Berdikari dari Universitas Mudiwaluyo ini apa saja nanti yang akan kira-kira akan dikembangkan atau dilakukan? Ya, saya kira untuk mendukung UNW Berdikari banyak hal yang harus kita siapkan, meskipun itu sudah menjadi bagian dari langkah kita yang kita lakukan sejak universitas kita ini berdiri. Tetapi upaya-upaya untuk penguatan berbudaya sehatnya, upaya untuk penguatan kedisiplinannya, upaya untuk penguatan pencapaian karakter unggul dan kemandirian ini secara lebih khusus rencana sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang lalu. Itu salah satu dari isi Permendikbud itu menginginkan kampus harus memiliki fokus salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Insya Allah kampus kita akan memilih Dharma pendidikan untuk penguatan itu. Karena untuk membentuk budaya sehat, untuk membentuk karakter unggul, untuk membentuk kemandirian, pendidikan lebih utama ya.
rencana kita 5 tahun yang akan datang kita akan mengambil fokus pendidikan, yang itu mestinya 8 standar pendidikan ini akan lebih kita kuatkan, mulai dari standar isinya sampai standar pembiayaan akan kita tinjau ulang kebijakan terkait dengan hal itu, sehingga proses pendidikan yang ada di UNB betul-betul nanti akan bisa memberikan layanan prima, mencetak para mahasiswa menjadi alumni-alumni yang bisa mandiri. Dan untuk bisa mencapai itu tentunya kita tidak akan bisa bergerak sendiri. Kita mesti harus semakin menguatkan dengan stakeholder kampus kita, baik di dalam maupun luar negeri, ataupun dengan perguruan tinggi lain, dengan industri dunia usaha, dunia kerja, yang memungkinkan mahasiswa kita memiliki kesempatan untuk bisa langsung terjun ke dunia kerja. Dan bukan hanya itu Bu Dewi, sesungguhnya kita juga menyiapkan kebijakan khusus untuk mahasiswa kita, untuk mencetak mahasiswa kita yang mandiri. Ada program yang insya Allah sebentar lagi akan kita launching juga, nanti podcast edisi berikutnya ya. Baik, bocorannya sedikit saya berikan biar menarik. Di program itu kami beri nama Dharma Sampurna Karya Wisesa. Apa itu Dharma Sampurna Karya Wisesa? Itu nanti di edisi berikutnya podcast lah kita ungkap. Tapi yang jelas itu semuanya betul-betul kami arahkan untuk mewujudkan UNB Berdikari. Luar biasa Prof. Jadi memang sudah disiapkan secara matang ya Prof. Karena terus terang kan dengan adanya permen baru kemarin gitu kan, universitas dan perguruan tinggi itu banyak mengalami perubahan, harus berubah, dipaksa untuk berubah. Betul ya. Nah ini kita Universitas Mediwaluyo akan memfokuskan pada bidang pendidikan, begitu nggih? Iya. Dan juga nanti ada program baru ya. Kita tunggu nanti launchingnya program baru ini untuk mahasiswa. Baik Prof, lalu mungkin ada pesan-pesan khusus kepada Sivitas Akademika atau juga kepada masyarakat pada umumnya agar kita dapat mendukung Sivitas Akademika ini, dapat mendukung Universitas Mediwaluyo agar program UNB Berdikari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya kira kita semuanya tadinya UNB keseharannya dari Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, dari Stikes, dan sekarang menjadi universitas. Saya berharap tatkala kita menjadi universitas itu maknanya universe ya. Kita ya harus memiliki mental yang kuat dalam pengertian jangan sampai menganggap UNB ini masih universitas yang muda sehingga kita silau melihat universitas-universitas gajah ya di sekitar kita. Sebenarnya universe itu bermakna ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bergantung pada kita, kecepatan berlari kita gitu ya, perencanaan kita yang bagus, kinerja kita yang bagus. Tidak mustahil kalau UNB nanti bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan universitas-universitas yang lain. Kita sudah bisa menunjukkan sejak tahun 2016-2017 ya, waktu pertama kali jadi universitas, itu kita berada di ranking 5.000-an Bu Dewi ya. Betul. Alhamdulillah sekarang ini posisi kita di 256. Itu kan lompatan yang saya kira, dan ini kerja semuanya mulai dari OB sampai rektor lah, semuanya berperan. Tidak ada yang, saya menganggap tidak ada yang paling penting di kampus kita, semuanya penting. Satu sel unsur yang ada di UNB ini mogok, itu semuanya bisa kacau ya. Jadi semuanya penting, semuanya saling mendukung. Oleh karena itu saya berharap, apalagi dengan slogan yang baru UNB Berdikari, yuk kita wujudkan itu dengan sepenuh hati, dengan segala keikhlasan. UNB sebagai rumah kedua kita, mari kita cintai dengan kinerja dan karya-karya yang terbaik, melayani yang terbaik. Insya Allah nanti akan bisa mewujudkan itu semuanya untuk kebaikan kita bersama. Untuk masyarakat luas, saya kira jangan ragu-ragu dengan UNB, berilah kepercayaan kami sehingga kami juga bisa makin memberikan layanan yang terbaik. Apa artinya kinerja terbaik sebuah universitas kalau masyarakat tidak bisa menerima ya. Tapi saya yakinnya UNB bisa diterima di masyarakat. Kalau di kalangan pendidikan, UNB itu juga kami sebut sebagai rumah pendidikan. Betul. Karena ya sudah
banyak dihasilkan dari kampus UNW ini, mulai dari kepala sekolah berprestasi, pengawas berprestasi, guru berprestasi nasional, dan jejaring kerjasama saling belajar asuh mereka di kampus ini. Saya kira tidak bisa kita pungkiri ya, kita punya program anugerah sekolah berbudaya sehat. Ini sudah menghasilkan kepala sekolah, guru, pengawas, bahkan yang menjadi juara, dan ternyata mereka yang dari juara anugerah sekolah berbudaya sehat itu ketika mengikuti lomba di tempat yang lain selalu juara juga, kita diterima untuk yang semacam itu. Bahkan ketika pandemi COVID kemarin ya Bu Dewi ya, kampus kita berhasil mengirimkan relawan terbanyak se-Indonesia. Saya sendiri juga tidak membayangkan kampus yang suhunya belum besar amat ya. Tapi semangatnya untuk mengabdi bukan main ya. Betul. Ya, semoga ini tradisi-tradisi bagus ini kita lanjutkan, dan saya yakin kalau kita mau bergerak bersama, insya Allah kita bisa maju bersama. Terima kasih, Prof. Jadi untuk UNW Berdikari ini untuk kalangan internal ya, dari Sivitas Akademika kita harus bergerak bersama, begitu Prof. Dan harapannya dengan kita tetap menjaga komitmen kita dengan UNW Berdikari, masyarakat luas dapat lebih percaya kepada Universitas Musti Waluyo. Betul. Dan kita seperti itu ya. Betul, dan prestasi kita di tahap atau di tingkat nasional juga terus meningkat seperti itu. Baik, saya rasa cukup nggih Prof untuk bincang-bincang kita hari ini terkait UNW Berdikari. Nah, ini sebagai penutup saya mau adaptasi Prof ini ya, Pak Rektor ini suka sekali berpantun. Ini saya juga mau nutup dengan pantun. Mohon maaf ini baru dadakan, jadi mungkin kalau kurang bagus pantunnya. Oke, jadi pantun penutup kita berkaitan dengan UNW Berdikari. Jika Anda suka ikan, hati-hati tertelan duri. Mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan UNW Berdikari. Wah, cakep ya. Terima kasih Prof. Baik, sekian untuk podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Rektor di sela-sela kesibukan meluangkan waktu untuk UNW Podcast. Dan kepada para pemirsa, semoga podcast ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ataupun kekurangan dalam tutur kata dan sikap kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UNW selalu di hati.